Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati dan mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, impian, dan bayang-bayang yang baik-baik. Semoga datang kepada Anda ya. Dengan tanpa susah payah tentunya, dengan tanpa lelah tentunya. Apakah bisa? Bisa, tentu saja. Kodam zodiak Scorpio. Kodam zodiak Scorpio ini titisan ya, titisan. Ada untuk sebagian zodiak Scorpio ini ada titisan roh. Kodam titisan ya. Jadi menitis. Mungkin dari kodamnya, penjaganya, pembantunya leluhur dari Scorpio, atau mungkin ruhnya leluhur dari Scorpio, dari zodiak Scorpio. Dan Scorpio ini mungkin ada yang menyadarinya, ada yang tidak menyadarinya. Dari titisan tersebut ya. Jadi kalau disebut titisan ini lebih khusus. Lebih khusus. Capaiannya tuh lebih khusus. Begitu ya. Makanya mungkin untuk zodiak Scorpio, untuk sebagian itu bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata, hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dia bisa merasakan mungkin tangisan di hati orang, bisa merasakan keinginan di hati orang, bisa itu zodiak Scorpio itu. Orang tidak bisa masuk ke hati zodiak Scorpio, tapi zodiak Scorpio itu bisa masuk. Nah, ini mesti dikembangkan oleh zodiak Scorpio. Jadi suatu keajaiban yang memunculkan keajaiban yang luar biasa. Tentu saja intinya untuk menolong sesama ya. Karena dengan begitu zodiak Scorpio akan tambah-tambah keberkatannya, tambah-tambah kebaikannya. Jadi tidak mengendon di hati. Jikalau itu tersalurkan ya kemampuan itu. Kodam titisan ini memang mesti disalurkan ya, kodam titisan ini. Karena jika tidak disalurkan itu bisa berat di hati, jadi pusing ke kepala, sesak di napas, sesak napas, pusing kepala. Makanya mesti disalurkan kepada orang yang tepat, kepada orang yang membutuhkan tentunya. Titisan ini bisa berasal dari bangsa awalnya, dari yang lahir, bangsa lahir, atau bisa berasal dari bangsa yang gaib. Yang berasal dari bangsa yang lahir maksudnya manusia ya. Yang memiliki kemampuan tertentu atau kita sebut supranatural. Nah, itu kekuatannya itu, energinya itu bisa menitis. Bisa menitis.
Begitu juga hal-hal yang tidak kasat mata, tak kasat mata. Seperti misalkan kita sebut umumnya makhluk halus ya, atau bangsa jin itu bisa saja menitis ya, bahkan menjadi khodam. Kalau menitis itu menyatu, jadi masuk ke dalam diri kita tuh. Kalau khodam biasanya di luar, biasanya. Kalau sudah menitis itu masuk ke dalam diri kita. Diri kita tuh nanti sifatnya serupa yang menitis itu. Sifatnya tuh kebijaksanaannya, kebaikannya, caranya, padahal kita tidak belajar. Jadi bisa saja titisan dari leluhur yang bijaksana itu menitis kepada zodiak Scorpio. Mungkin Anda sekarang belum menyadarinya, tapi suatu saat itu bisa jadi Anda menyadarinya dan Anda mendapatkan suatu kebingungan. Sebenarnya apa sih? Siapa sih saya ini? Nah, dicari-cari ternyata leluhurnya tuh orang yang luar biasa ternyata. Bisa jadi begitu. Nah, ikuti jejak leluhur itu. Ikuti dengan kebijaksanaannya tuh, sifat-sifat yang baiknya tuh ikuti. Nah, itulah menitis. Jadi menyatu dengan diri kita, mengalir dalam darah kita seolah-olah begitu. Menyatu dalam hembusan napas kita. Bersatu padu. Tetapi diri kita tidak hilang, tetap diri kita, tetapi ada tambahan. Nah, begitu, ada tambahan. Sukma kita tidak hilang, tidak keluar, tetapi ada tambahan. Ada ruh lain kita sebut ya, ada ruh lain di situ, di dalam diri kita. Zodiak Scorpio bisa jadi ada titisan dari alam gaib ya. Maksudnya yang tidak terlihat tentunya. Mungkin bisa dipahami ya. Karena sifat itu kan terkadang ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau sifat yang berupa warna itu terlihat, tapi ada hal-hal sifat yang tidak terlihat, seperti manis ya, manisnya itu tidak terlihat kan, asinnya itu tidak terlihat, asamnya itu tidak terlihat, pedasnya itu tidak terlihat. Dipahami kan? Semoga dipahami untuk zodiak Scorpio, dan semoga sehat selalu, selamat beraktivitas, semoga berhasil segala maksud dan tujuan. Salam alien, salam kopi hitam.